Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai himpunan. Nah, jadi himpunan ini materi berikutnya dari bilangan bulat. Jadi ini materi di bab 2. Oke, jadi sebelum kita mulai, sebaiknya kalian berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Nah, pertama kita belajar mengenai pengertian himpunan. Nah, apa saja pengertian himpunan? Itu himpunan adalah kumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Apa maksud dari objek yang didefinisikan dengan jelas? Itu berarti ketika kita membicarakan sesuatu, ciri-cirinya, maka kita bisa langsung connect dengan apa yang menjadi anggota-anggotanya. Nah, contohnya begini, langsung saja. Contoh himpunan. Yang nomor 1, kumpulan hewan berkaki 2. Nah, kalau kita bilang kumpulan hewan berkaki 2, kalian pasti langsung bisa connect bahwa isinya adalah ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Ya, kita pasti bisa langsung sepakat apa-apa saja hewan yang berkaki 2. Nah, kemudian misalnya contoh yang nomor 2, kumpulan siswa kelas 7 SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Nah, dari situ kalian pasti langsung bisa connect siapa-siapa saja sih siswa kelas 7 SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Atau contoh himpunan yang ketiga, kumpulan bilangan bulat lebih dari 1. Nah, kalian pasti langsung tahu kan apa saja bilangan-bilangan bulat yang lebih dari 1. Kita pasti akan sama-sama sepakat bahwa bilangan bulat yang lebih dari 1 itu adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, itulah arti dari didefinisikan dengan jelas. Begitu ditanya atau dicari tahu anggotanya, kita bisa langsung sepakat. Nah, bagaimana dengan contoh yang bukan himpunan? Nah, saya kasih contoh ya. Bagaimana itu yang bukan himpunan? Perhatikan di nomor satunya, kumpulan siswa pintar. Kenapa ini bukan himpunan? Karena ketika saya tanya siapa-siapa saja siswa pintar, pasti mungkin kalian ada yang jawab, oh si A sir yang pintar. Ada juga yang lain yang bilang si B sir yang pintar. Mungkin menurut sir si C yang pintar. Nah, jadi pintar ini kata yang tidak jelas definisinya. Maksudnya ini dilihat berdasarkan apa pintar ini, berdasarkan nilainya kah, berdasarkan apa. Karena tidak jelas, makanya dia bukan himpunan. Contoh lain, kayak kumpulan siswa bertubuh tinggi. Nah, ini juga tidak jelas, ini bukan himpunan. Kenapa begitu? Karena dia dikatakan tinggi itu saat kapan? Saat tingginya berapa senti? Kan tidak ada aturan bahwa yang tingginya 180 cm itu disebut bertubuh tinggi, sedangkan kalau 170 cm itu bertubuh pendek. Kan tidak. Ya, tidak ada patokannya yang tubuh tinggi itu yang bagaimana. Nah, ini juga yang nomor 3, kumpulan bilangan kecil. Nah, bilangan kecil ini juga tidak jelas ya. Bilangan kecil ini tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena tidak ada patokan ya, tidak ada ukuran, tidak ada patokan yang jelas bagaimana bilangan yang kecil itu. Ada yang bilang 1 itu kecil, tapi ada juga yang bilang negatif 1 itu lebih kecil. Nah, jadi banyak pendapat-pendapat yang berbeda, maka itu disebut dia bukan himpunan. Ya, jadi himpunan itu kalau objeknya didefinisikan dengan jelas. Jadi kita semua bisa sepakat. Nah, ini yang gambar di sebelah sini itu adalah penemu teori himpunan ya, namanya di bawah adalah George Cantor. Jadi dia orang Jerman ya, dia penemu konsep teori himpunan. Kalau kalian mau tahu lebih jauh, silakan kalian bisa buka di Google ya, di Wikipedia. Oke. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenai cara menulis himpunan. Cara menulis himpunan itu ada 2 poin penting. Yang pertama adalah nama himpunan ya, berdasarkan dengan namanya. Nama himpunan itu bisa disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi harus huruf kapital ya. Misalkan huruf A, B, C, dan seterusnya. Harus kapital, tidak boleh huruf kecil ya. Oke, poin kedua adalah himpunan sendiri itu disimbolkan dengan kurung kurawal. Jadi bagaimana kurung kurawal ini simbolnya. Ini kurung kurawal ya. Bukan kurung biasa, bukan kurung siku. Harus kurung kurawal. Contohnya nih, saya kasih nomor 1, himpunan hewan berkaki 4. Kita ubah ke bentuk penulisannya, jadinya saya kasih nama
Saya kasih nama dia himpunan A, nama himpunannya A. Nah, anggotanya adalah pakai kurung kurawal, ditulis tuh isi di dalamnya adalah kucing, kambing, kuda, sapi, anjing, dan seterusnya. Pokoknya hewan-hewan yang berkaki 4. Nomor 2 juga begitu ya, contohnya sama seperti yang nomor 1, kalian bisa lihat di situ. Kita lanjut. Simbol-simbol dalam himpunan serta cara membacanya. Oke, simbol dalam himpunan itu cukup banyak, tapi yang hari ini kita pelajari adalah 2 saja ya. Yang pertama itu simbolnya kalian bisa lihat seperti itu. Itu dibaca elemen atau anggota. Artinya itu untuk digunakan saat untuk menyatakan keanggotaan suatu himpunan. Ya, jadi kalau anggota suatu himpunan itu ditulis pakai elemen seperti itu ya, hurufnya simbolnya ini E. Yang di bawahnya yang kedua adalah simbol yang sama mirip kayak E tapi dia dicoret, berarti menandakan bukan elemen atau bukan anggota. Ya, simbol ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bukan anggota dari suatu himpunan. Contohnya, kalian bisa lihat contoh di sini ya. Ada buah-buahan terus saya bikin penulisannya dalam bentuk himpunan seperti ini. Nah, maka saya bisa simpulkan nomor 1 bahwa anggur itu adalah elemen dari A. Ya, karena anggur merupakan anggota dari A, himpunan A. Nomor kedua, jeruk juga anggota dari himpunan A. Sedangkan nomor 3, durian itu simpulkan dengan E yang tapi dicoret ya. Itu berarti dia bukan anggota ya, karena memang durian tidak termasuk dalam buah-buahan yang ada di atas piring. Maka durian itu bukan anggota dari A. Oke, silakan dibaca untuk tugas latihannya. Nah, materi-materi tadi akan saya kirimkan di e-learning kalian. Jadi kalian bisa catat di bukunya masing-masing supaya tidak hilang ya, supaya itu tertanam di dalam pikiranmu, kalian bisa ingat ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita sampai hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.